Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa MSN Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan serta hidayah dan inayah dari Allah SWT, sehingga pada malam hari ini kita dapat menjalankan segala aktivitas. Salah satu di antaranya adalah aktivitas yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Baik, pada malam hari ini saya kedatangan dua orang tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf dari pengurus NU cabang Kota Blitar. Kemudian yang kedua dari Bapak Kiai Agus Muhtasin dari pengurus NU Kabupaten Blitar. Ya, sama-sama Blitar, satu dari kota, satu dari kabupaten. Ya. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat niku sekarang jadi sesuatu yang Mahal. gitu kan. Orang menjadi sangat perhatian kepada kesehatan ketika terancam kesehatannya itu. Tapi insya Allah ya, dengan kita banyak melakukan itibar atau banyak melakukan tadarus Al-Quran maupun tadarus yang lain, insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan peringatan untuk selalu berhati-hati, untuk selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah SWT. Baik, Pak Yusuf dan Pak Agus, pada malam hari ini kita mendekati malam-malam akhir ya, atau sudah masuk malam akhir di bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada malam-malam terakhir ini biasanya orang sudah mulai berpikir tentang zakat fitrah khususnya, ya tentu juga ada yang juga berpikir tentang zakat mal itu. Tetapi yang umum adalah berpikir tentang zakat fitrah karena memang ada pembatasan dalam waktu pembayaran gitu. Baik, barangkali pemirsa ini banyak yang bertanya juga, walaupun sudah banyak pengajian, sudah banyak kajian terkait dengan zakat ini. Tetapi untuk memantapkan, kira-kira bisa dijelaskan tentang pengertian dari zakat itu, Pak Yusuf maupun Pak Mutasin. Monggo. Ini monggo, siapa dulu? Santai mawon. Monggo. Terima kasih. Jadi zakat itu termasuk salah satu pilar dari agama Islam. Iya. Derajatnya sama dengan sholat. Kalau kita begitu perhatian dengan sholat, seharusnya juga perhatian dengan zakat. Iya. Tidak boleh kita diskriminasi, membeda-bedakan antara syariat ini. Iya. Walaupun urutannya setelah sholat ya. Setelah sholat. Maka dalam ayat kan juga banyak yang diletakkan bersama dalam satu ayat ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Ya. Jadi tidak boleh kita beda-bedakan. Ya. Urgensi zakat itu adalah memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang disebutkan dalam ayat surat Taubah 60 ya. Ya. Itu yang disebut dengan asnaf 8. Ya. Sementara yang namanya zakat sendiri itu memang tidak boleh kita samakan dengan yang lain dari sisi substansinya, kemudian distribusi alokasinya kemana, meskipun punya kesamaan dari sisi-sisi infaknya. Kadang memang zakat juga disebut sebagai infak. Ya. Maka dalam ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah
wala yunfikunaha fisabilillah. Ya. Wala yunfikuna itu tafsirnya adalah zakat. Gitu ya. Mereka orang-orang yang menimbun Harta. emas dan perak, Ya. wala yunfikuna dan tidak menzakatinya. Maka kalau dengan yang lain kan ada kesamaan, sama-sama berinfak, Ya, mengeluarkan harta Nah, yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain. Ya. Cuma ada sisi pembedanya dengan yang lain. ya. Ini yang harus kita perhatikan, karena mungkin masih banyak lah saudara-saudara kita yang melihat tasaruf zakat atau distribusi zakat ya seperti yang lain lah, pokok keluarkan harta, berikan tanpa memperhatikan siapa-siapa itu yang harus diperhatikan. Ya. Kalau zakat sendiri itu adalah, kalau menurut para ulama sebagaimana dirumuskan dalam kitab fikih itu ya, ada yang meredaksikan dengan ismun limalin maksusin yukhadu min malin maksusin yusrofu lisinten maksusin bisarten maksusin. Jadi zakat itu adalah nama harta yang khusus. Harta yang khusus. Diambil dari jenis harta yang khusus pula. Ya. Didistribusikan, diberikan kepada kelompok yang khusus pula. Juga, ya. Bisarten maksusin juga dengan syarat-syarat yang tertentu. Mungkin kekhususan inilah yang harus terus kita pelajari, khususnya saudara-saudara kita yang statusnya menjadi seorang muzaki. Jangan sampai dia menjadi muzaki tapi tidak mengetahui bagaimana saya sebagai muzaki itu apa yang harus dilakukan dan bagaimana ketentuannya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Pembagiannya ada dua itu ya. Zakat mal dan zakat fitrah. Di dalam Al-Baqarah itu ada ayat wa anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Itu juga pakai bahasa wa anfiqu juga. Wa anfiqu dan infakkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Itu digali oleh sebagian ulama, anfiqu itu yang mana ya? Berzakatlah. Zakatilah sebagian hasil usaha yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan sebagian hasil bumi. Ini mungkin untuk zakat mal masuk di sini. Kemudian kalau zakat fitrah itu memang ada nas sendiri dari Rasulullah SAW, sebagaimana dari yang di Ibnu Umar. An Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW farodo zakatal fitri min ramadhana ala nas so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala kulli hurin abdin unsa wa dzakarin minal muslimin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Ibnu Umar sendiri meriwayatkan itu Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Itu soreh tegas menyebutnya zakat fitrah. Zakat fitrah di Ramadan ini satu sok syair, satu sok kurma, ala kulli hurin, setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki, perempuan, minal muslimin. Itulah yang kemudian dipadukan dari berbagai sumber itu munculnya zakat mal dan zakat fitrah. Baik, itu pengertian dari zakat secara umum, dan kemudian diklasifikasi menjadi zakat mal dan zakat fitrah. Nah, mungkin bisa dijelaskan, karena tadi zakat itu adalah suatu harta yang khusus, diambil dari harta yang khusus juga, diberikan kepada kelompok yang khusus juga. Ini. Nah, mungkin kalau dari harta diambil dari harta yang khusus sudah
dijelaskan tadi ya ini. Nah, tinggal kemudian kelompok yang khusus yang menerima zakat ini siapa saja gitu kan. Ini saya kira perlu dijelaskan kembali supaya pemirsa itu ada ingatan gitu kan, jadi lebih kuat, atau yang awalnya agak ragu-ragu menjadi lebih mantap begitu. Kira-kira apa Pak Ustaz Yusuf itu? Jadi sedikit. Jadi zakat itu yang harus kita pahami, ada hak-hak mustahik. Jadi kalau orang itu sudah memenuhi satu nisab, itu di situ ada hak mustahik. Mustahik itu. Jadi bukan kita itu melasi terus memberikan betul, tapi memang itu ada haknya. Iya. Berarti kita welas atau tidak itu punya rasa kasihan tidak, pokoknya harus mengeluarkan itu ya. Jadi syariat zakat itu memang untuk apa itu, memaksa orang itu biar tidak kumet ya. Jawabannya dipaksa agar dia itu punya sifat loman ya. Dan yang aneh itu zakat itu memang berat. Artinya gini, banyak orang itu tiap tahun umroh, haji, tapi belum tentu dia itu zakat, khususnya zakat mal. Dan yang terjadi di masyarakat itu belum tentu zakat. Artinya kalau hari raya sebar amplop, ini zakat saya, belum tentu itu zakat. Jadi mustahik itu sudah dinas dalam surat Taubah itu. Pertama fakir itu orang man laisa lahu malun wala kasbun lahikun mauqian min kifayati wa kifayati mumawini. Jadi orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang patut, yang layak untuk mencukupi dirinya dan tanggungannya, keluarganya berarti keluarganya itu berarti pekerjaan yang layak itu tidak ada. Sudah nggak punya harta, tidak punya pekerjaan. Kalaupun toh punya hanya tidak mencukupi 50% itu dikatakan fakir. Nomor satu itu fakir. Jadi seorang amil itu harus tahu siapa fakir. Jadi yang terjadi di masyarakat itu kalau zakat fitrah ini, ewoh pukul rata aja. Semuanya dikasih gitu. Pukul rata. Fakir atau tidak itu ewoh. Ini yang perlu diluruskan. Mungkin karena takut diprotes juga ini ya. Kemungkinan itu. Karena ya di sini diuji integritas seorang amil itu diuji ketika dia itu bisa mentasarufkan zakat sesuai dengan kaidah. Kalau tidak sesuai kaidah berarti dia akan melempeng. Nanti itu punya tanggung jawab di akhirat. Pertama fakir, yang kedua itu miskin. Jadi miskin itu ya orang yang umpama ini gambarannya singkatnya itu kebutuhannya itu 10.000. Dia hanya bisa mencukupi 8.000. Jadi punya pekerjaan dan penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Jadi kurang. Itu dikatakan miskin. Tapi kalau di lingkungan kita itu antara fakir dan miskin itu dijadikan satu itu ya. Kadang-kadang diklasifikasi bahasanya itu prasejahtera 1, prasejahtera 2 gitu. Itu standar yang ada di kita. Statistik kadang-kadang seperti itu, prasejahtera bahasanya. Padahal itu bedanya sangat sangat jelas ya antara fakir dan miskin begitu ini. Kemudian sudah 2. Lanjutnya apa Pak? Amil ya. Amil itu ini kata kuncinya bahwa man yab'asuhul imamu li ahdi zakati wa qasimin wa khasirin lakotin. Jadi orang yang diangkat oleh imam untuk mengambil zakat dan mendistribusikan zakat. Itu amil. Jadi kata kuncinya diangkat oleh imam. Di Indonesia kan imam itu berarti pemerintah itu ya. Pemerintah kan sudah disepakati sekitar tahun 59 kan. Bung Karno itu kan waliul amri ad-daruri bisaukah. Jadi sifatipun darurat. Berarti
kalau waktu itu Bung Karno itu mewakili pemerintah gitu ya. Ya, pada waktu itu sekarang kan turun temurunnya statusnya tetap. Statusnya tetap. Kalau kita tidak mengakui pemerintah, nanti orang-orang yang tidak genah nasabe sing dadi wali dan ada. Nah itu kalau bukan sebagai pemerintah nanti, Bung Karno kan sudah tidak ada. Terus sampai anak cucu kita tetap punya imam. Ya. Jadi yang diangkat oleh imam. Nah, mungkin problemnya begini, kan kalau di kita itu ada lembaga-lembaga zakat begitu kan, yang sudah diangkat, disetujui atau disahkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, tetapi sebagian yang tidak sampai ke desa-desa pelosok, ya. Sehingga di masjid-masjid itu ada panitia zakat itu kan. Nah ini sama nggak posisinya dengan tadi amil itu? Tidak sama ya, karena amil itu harus punya sanad, bahasa kadis punya sanad sampai ke atas ya. Kalau dibentuk sendiri itu namanya panitia zakat. Jadi posisinya tidak sama, posisinya berbeda ya. Hak dan kewajibannya nanti akan berbeda. Baik. Nanti ini kita kita dalami. Kita berdalam. Pokoknya kan di situ. Ini dulu. Ambil ini yang jadi. Gitu. Nah, kemudian yang keempat berarti fakir, miskin, amil. Nah, kemudian mu'alaf. Ya, orang yang baru masuk Islam Jadi masih lemah. Kita beri zakat itu agar tertarik itu. Orang Islam itu ternyata berbudi pekerti yang luhur kan gitu. Ternyata baik gitu. Kan kemudian dakwah kalian itu lebih menyentuh daripada pidato mubalek. Kalau pidato mubalek itu kan sekarang diucapkan, nanti selesai udah lupa biasanya. Berarti mu'alaf. Nah, kalau mu'alaf ini kira-kira ini ya, apakah hanya mereka yang baru saja masuk Islam, atau misal ada orang yang belum masuk Islam, belum syahadat, tapi sudah mulai kepencut gitu kan, mulai tertarik dengan Islam, itu bisa dikategorikan mu'alaf nomor berapa nih? Mu'alaf itu sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam ya. Sudah masuk Islam baru dikatakan mu'alaf. Kalau belum bisa dikatakan walaupun sudah tertarik ya. Sudah ikut-ikutan itu masuk ke masjid atau kegiatan keislaman gitu, tetapi karena belum masuk Islam, belum masuk kategori mu'alaf ya. Jadi mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya tetapi sudah masuk Islam. Yang keempat, terus selanjutnya rikop itu budak yang mukatab berusaha menebus dirinya untuk memerdekakan. Jadi cicilan sayidnya itu itu juga mustahik. Cuma itu kan sekarang sudah tidak ada. Perbudakan kan sudah dihapus. Perbudakan sudah tidak ada. Tetapi yang menarik begini, ada beberapa kasus ya di TKI itu, di Arab Saudi. Tentunya TKW ya, di antara yang itu. Bukan TKW, TKI itu laki-laki maupun perempuan gitu. Tapi sebagian ada yang katanya dianggap sebagai budak gitu. Ilegal itu. Itu ilegal ya. Ilegal ya Pak ya. Bukan budak-budak yang termaktub di dalam kitab-kitab atau istilah zaman dulu kan. Itu juga pelanggaran perbudakan kalau pelanggaran itu. Syarat jadi budaknya kan tidak ada. Mereka itu orang merdeka kok. TKW masuk merdeka. Siapa yang munculnya budak kan dulu itu kan dari peperangan antara muslim terus tawanannya bisa jadi budak. Sekarang tidak ada itu. Budak nafsu. Budak nafsu. Makanya ini waduh, kalau masih ada kan enak juga itu. Orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya kan tidak nikah dia aman. Oke. Itu yang kelima ya. Yang kelima budak tadi. Kemudian selanjutnya apa Pak? Gharib. Di gharib ini orang punya hutang sudah jatuh tempo tidak bisa bayar. Itu umum ya. Cuma kita kan tidak bisa secara sosial kan orang punya hutang mobil Alphard gitu terus tidak bisa nyawer masa diberi zakat tidak pantas. Berarti ada ketentuan tertentu hutangnya begitu ya. Secara
moral kan harus pantas gitu. Iya, saya juga mikir-mikir kalau gharim itu berlaku semuanya itu kita hutang aja sebanyak-banyaknya kan nanti kalau nggak bisa bayar kan masuk asnaf 8 dan dapat zakat itu. Itu kan dapat juga itu. Bisa mengurangi beban hutang. Kalau gharim itu kan orang yang berhutang untuk kebutuhan pribadi bisa. Untuk kemaslahatan umum misalnya untuk masjid bisa. Tapi syaratnya kan sudah jatuh tempo, dia tidak punya uang untuk menutup hutangnya. Dan ini tidak serta merta kalau ada orang datang mengaku saya gharim kita beri. Betul punya hutang, betul. Terus kita butuh hutangnya kemana? Kita datangi orang yang menghutangi, betulkah dia punya hutang? Terus ya ini butuh pengakuan ekrornya dari orang yang menghutangi, betul punya hutang. Dan memang jatuh tempo dan dia tidak punya untuk melunasinya. Kalau orang hutang Alphard kan, kalau dia hutang kan mesti ada jaminannya. Ada harta untuk bayar. Artinya butuh verifikasi betul, tidak serta-merta. Maka ini juga bagian pengetahuan yang harus dimiliki oleh amil. Dia jadi amil itu tidak harus cerdas sebenarnya. Biar zakat tidak salah sasaran dan sebagainya. Ngerti akuntansi. Dan itu untuk verifikasi itu kan bukan hal yang mudah kan. Tidak cukup kitab kuning, tidak cukup. Harus paham kekinian. Tentang akuntansi, harus paham tentang perjanjian dan sebagainya begitu ya. Itu yang ke berapa tadi? ke 6. Yang ke-7 Sabilillah ini. Jadi kalau makna secara umum ya orang yang berjuang dalam peperangan. Jihad fisabilillah. Walaupun orang kaya ini. Nah, ini tidak ada batasan ya untuk istilah sabilillah itu apakah peperangan yang secara fisik ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maksudnya kelompok yang lain adalah dengan non muslim gitu kan, atau peperangan secara umum. Satu misal peperangan sabilillah ya, sabilillah. Satu misal kita berjuang di satu kegiatan keagamaan gitu kan, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan lembaga pendidikan. Ini bisa masuk ke kategori fisabilillah. Jadi itu kalau menurut Imam Qofal, itu nukil dari Imam Qofal itu istilahnya sabilul khair, berarti memperjuangkan agama, mendirikan masjid, mengafani mayit dan lain-lain itu dibolehkan mendapatkan zakat. Tapi itu istilahnya belum sampai sabilillah, tapi sabil khair itu. Jalan sing apik-apik. Walaupun sabilil khair itu sebenarnya masuk bagian dari sabilillah ya. Bisa nggak? Ya pemaknaan yang lebih luas. Kalau untuk pendapat itu untuk sekarang ini cocok, tapi itu berat. Gue rumuk tamat Pak. Jadi sabilillah itu kalau di tataran pendapat para ulama itu ya al-ghuzah, mereka yang berperang fi ma'rakatil kufar itu yang bertempur betul. Fisik bukan fisik pejuang. Bukan sabilillah yang kita artikan dengan sabilil khair. Secara umum kan jalan menuju Allah kan berarti semua jalan kebaikan. Akhirnya yang naqal al-Qofal yang dikutip Imam Qofal kan pendapat itu. Jadi sabilillah diartikan sabilil khair. Segala jalan kebaikan itulah. Lah kalau itu sabilil khair ya semuanya kan sabilil khair semua. Kiai itu semua dapat semua. Akhirnya malah yang mestinya yang asraf yang lain dapat jadi nggak dapat nanti. Tapi ini dalam masyarakat justru sudah diterapkan ini. Iya Pak ya. Itu pendapat yang do'if yang tidak bisa difatwakan. Meskipun ada ulama yang berpendapat. Jadi misalnya ya mereka yang berargumentasi sabilillah itu diartikan orang yang punya
berperan maslahah amah. Kemaslahatnya sangat luas, seperti para ulama. Itu jelas maslahah amah itu. Sebagaimana sabilillah ketika diartikan orang yang berperan, dia punya kontribusi maslahah yang luas demi kedamaian, demi ketentraman, demi kebaikan itu. Nah, ada ulama yang menganalogikan ke sini. Cuma pendapat ini memang tidak didukung mayoritas jumhur. Ulama tidak menghendaki, tapi solutif. Solutif. Tapi ini tetap memancing kita untuk mengkaji tentang makna fisabilillah itu kan. Dari konteks dulu sampai konteks sekarang ini ya. Menarik ya, ada seperti itu menarik. Karena antara teorinya begini, kemudian ternyata di lapangan kok sedikit berbeda gitu. Maka sampai ada seperti Ibnu Solah itu berpendapat bahwa asnaf sekarang itu tidak bisa komplit 8 sudah tidak bisa. Ya paling ya fakir, miskin, hamil kalau ada ya sama goreng atau Ibnu Sabil. Nah, sekarang Ibnu Sabil juga jarang-jarang ya. Tidak ke kawan tapi bawa ATM Iya, Ibnu Sabil ini yang asnaf ke-8 ya. Asnaf ke-8 Ibnu Sabil. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga pengertian Ibnu Sabil dalam konteks dulu. Dalam konteks dulu bepergian tidak maksiat, keluar dari daerah zakat dan kehabisan dana. Kehabisan bekal. Kehabisan bekal itu diberi zakat. Kalau sekarang kan tidak ada orang seperti itu. Sekarang kehabisan langsung telepon bisa dapat kiriman itu. Jadi orang yang lewat perjalanan lewat di daerah yang setengah membagi zakat. Dia kehabisan dana. Memang kehabisan dana. Terus seandainya dia memenuhi syarat untuk dikasih, itu ya apa yang dikasihkan padanya itu harus digunakan untuk mengantarkan dia sampai pada tujuan. Jadi tidak boleh dia ngakunya Ibnu Sabil, terus setelah di cross check dengan ketentuan yang ada di fikih itu, akhirnya dikasih 3 hari tidak berangkat lanjutkan, ya bisa ditanya lagi uangnya. Malah menikmati. Nunggu dulu nanti barangkali yang lain akan akan memberikan zakat juga gitu ya. Repot ini. Sob, jadi asnaf 8 itu ya, inama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini baru ketika masuk ke riqab itu huruf jarnya ganti wa fi riqabi. Itu ada maknanya. Jadi untuk yang 4 ini fuqara, masakin, amil sama mu'allafah qulubuhum ini kalau dikasih itu tamlikan mutlaqan. Jadi diberikan mutlaqan, dikasihkan dah zakat ini atas nama 4 ini ya, salah satu ini. Uangnya atau zakat yang dikasihkan itu bisa dipakai terserah mau dibeli apa, diberikan untuk apa, bebas itu. Tapi untuk yang 4 belakang ini tidak serta-merta digunakan semaunya. Dia mintanya atas nama goreng, di cross check betul-betul memenuhi syarat. Ya untuk nyaur utang, tidak boleh untuk beli kambing, tidak boleh. Sabilillah pun dikasih. Kalau dia orang berperang, ya untuk fasilitas perang, untuk biaya konsumsinya, sembakonya, mungkin persenjataannya. Kalau perlu sampai di benteng ini beberapa bulan, ya kecukupannya. Itu uang besar itu. Itu anggaran besar. Di 4 itu posisinya secara teks itu sudah berbeda ya antara asnaf yang 4 pertama dengan 4 yang kedua, sehingga cara memperlakukannya pun juga berbeda, syaratnya berbeda. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu memang cukup rumit ya untuk masalah zakat ya, karena memang ada beberapa asnaf tadi yang berbeda. Nah, mungkin gini, sekarang karena asnaf sudah komplit dijelaskan, besaran zakat itu berapa sekarang itu yang ini zakat. Jadi kan kalau tadi ada zakat fitrah, ada zakat mal, tentu kadarnya berbeda-beda gitu kan ini. Kemudian juga ada 8 asnaf. 8 asnaf ini ternyata bisa dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar kan. 4 yang pertama dan 4 yang kedua yang berbeda dalam perlakuannya. Nah, sekarang berapa sih sebenarnya zakat yang
yang harus dibayarkan oleh seorang muzaki? Fitrah dulu gitu. Zakat fitrah dulu. Ya, yang aman itu ya ikhtiarnya 2 kilo 80. 2 kilo 80 atau 8 on gitu. 2 kilo. on. Itu satu sok itu sekitar gitu ya. Sok itu 19,19 gram. Itu kan ganjil gitu. Sulit itu. Iya, jadi kalau ditimbang kalau dibulatkan kan 27,5 gitu kan. 28. Iya, 28. Nah, pembulatan yang paling pembulatan 2,80 ya. kilogram. Iya. Tapi orang sekarang kadang-kadang paketan itu malah 3 kilo. Ini 3 kilo. 3 kilo. Iya, berarti kan lebih ini lebih banyak gitu. Lebih banyak ya. Tapi nggak apa-apa nggih, lebih banyak. Apa-apa iso takoh kasih. Tapi perlu dibedakan nggak karena begini, di dalam masyarakat itu kadang-kadang kan gini, zakatnya berapa nanti di apa istilahnya ditakar gitu kan, ditakar, kemudian kalau itu kurang ya harus dipenuhi, kalau lebih nanti disendirikan. Ada yang mengatakan ini dianggap kelebihan dari zakat gitu kan. Ini gimana dengan model takaran gitu? Apa memang harus boleh kiloan saja atau harus dua-duanya, di kilo dan ditimbang dan ditakar gitu? Dicentak Ya, ditakar dicentak. Kalau yang asli itu memang centak. Soan itu kan memang wadah itu satu soan min tamrin au sanin sairin. Ya soknya Nabi itulah. Ya. Maka dalam itu ukurannya berapa, Pak? Kalau yang dalam Majmu' itu Imam Nawawi kan memberikan saran begini. Ya. Yang wajib dikeluarkan ya satu sok, ukuran soknya itu ya sok yang dulu dipakai zaman Nabi. Kalau menemukan, kalau tidak menemukan harus mengeluarkan yang kita yakin tidak kurang. Maka ketika ada ukuran yang tidak sama, karena itu kan sok gini ya, sok. Ketika dikonversi ke kilo atau ke liter kan mesti ada pendekatan ijtihad para ulama. Sehingga ada yang mengatakan 2,5. Itu ada yang berpendapat kalau dikonversi ke kilogram 2,5. Ada yang 2,7 sekian itu tadi. Dengan prinsip berhati-hati, Pak. Kalau ada 2,5 sama 2,7 sekian itu tadi. Kita yang yakin tidak kurang kan otomatis yang 2,7 yang tinggi apa yang bawah yang paling tinggi. Itu prinsipnya. Betul. Kalau ukuran sendiri tadi centak tadi ya, istilahnya centak ya. Itu berapa yang ijtihadnya para ulama seperti yang ditulis oleh Mbak Maksum Kuaron Jombang itu di Fathul Qadir itu 14,65 cm. Ya. 14,65 cm. Terus wadah yang panjang lebar tingginya, sisi-sisinya itu sama 14,65 cm. Kemudian diijtihadi. Untuk prinsip berhati-hati tadi dibulatkan menjadi 15 cm. 15 cm gitu. Jadi kan artinya bahwa ada standar yang harus diperhatikan ketika kita untuk untuk menakar gitu kan. Itu nanti kasusnya kalau dicentak mungkin timbangannya itu pas, tapi dicentak kadang-kadang kurang. Karena beras itu kan tidak sama. Iya, betul. Jadi ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil gitu. Ini. Tapi yang jelas bahwa ada ukurannya yang masyhur ya. Masyhur. Itu yang kalau dulu itu kok waktu saya masih SD itu 2,5 kilo, Pak. Zakat di sekolah. Oh iya, dulu ya, Pak ya. 2,5 kilo. Sekarang udah naik. Toh memang ada yang 2,5 memang ada. Iya. Cuma ya kurang ikhtiar ya. Tapi saya kira begini juga, kalau dulu itu dalam tanda petik ekonomi kan masih susah itu ya. Sehingga ya udah ini aja dulu. Dan begini, yang penting lagi itu dari 14,65 cm untuk zakat fitrah bisa dibulatkan atau sayugjanya atau alangkah baiknya dibulatkan menjadi 15 cm. Tapi ini centak begini, sok yang ini tidak boleh untuk naker yang zakat mal.
Kalau nisabnya zakat mal, 5 wasak itu setara dengan 600 sok. 600 sok kan, 1 wasak itu 60 sok, berarti kalau awal nisab itu 5 wasak, 60 kali 5 kan 300 sok. Nah, itu nggak boleh centak yang dipakai, centak yang sudah di markup ini, dibesarkan ini. Harus yang press paling enggak, agar cepat sampai pada nisab. 14,65 tadi. Kalau prinsipnya di zakat fitrah dibesarkan untuk berhati-hati agar yakin tidak kurang. Kalau dalam zakat mal prinsipnya agar cepat sampai pada pada nisab. Kalau dibesarkan malah enggak jadi lah. Harus dinurut juga. Sama-sama hati-hatinya tapi berbeda ya. Kalau zakat fitrah ya untuk hati-hati itu dibesarkan ya. Untuk zakat mal untuk hati-hati ya harus press ya, harus pas gitu kan ini ya. Itu karena memang karakternya sudah berbeda ya antara zakat mal dengan zakat fitrah. Nih. Oke. Itu satu sok ya untuk zakat fitrah. Untuk zakat mal tadi ini mungkin bisa lebih rinci untuk menjelaskannya. Karena zakat mal itu sekarang kan macam-macam ya. Ada orang tanam padi, nanam jagung. Yang lebih ngetren lagi sekarang kan orang tidak mau nanam padi, nggak nanam jagung, nanamnya lombok gitu kan. Nanamnya buah-buahan, jeruk. Nah, itu gimana itu nanti untuk zakatnya itu? Kalau zakat mal di awal kan sudah kita bicarakan tadi bahwa zakat itu memang diambil dari jenis tumbuhan atau harta tertentu. Maka dalam zakat mal pun juga terkenai memang ini untuk yang disyariatkan. Yang disyariatkan. Binatang. Binatang pun tertentu. Sapi, onta, sama kambing. Tumbuh-tumbuhan juga tertentu. Kalau dalam Safiyah itu kalau tumbuh-tumbuhan yang kubuk, yang biji-bijian, yang bisa kalau dimakan memberikan makanan pokok energi. Bukan makanan pokok besok. Jadi mayuktatubi itu kalau dimakan itu bisa memberikan kekuatan. Maka termasuk di dalamnya padi, jagung, kedelai. Meskipun di sini kedelai bukan makanan pokok, tapi orang makan kedelai rata-rata ya kuat itu. Maka harus berupa biji-bijian. Minum sule itu ya kuat. Ini syaratnya biji-bijian bisa disimpan, artinya bisa tahan lama. Dan kalau dikonsumsi itu bisa memberikan kekuatan dalam kondisi normal, memang bisa memberikan kekuatan. Nah, ini menarik juga karena gini. Kalau di tempat-tempat tertentu, satu misal kalau di Blitar itu kan ada di Wonotirto, itu dulu kan makanan pokoknya kan gaplek gitu kan, ketela gitu kan, atau tiwul gitu kan. Ini apakah masuk kategori itu? Kan itu bukan kubur, bukan biji-bijian. Bukan biji-bijian. Ketela itu biji apa akar? Kalau ketela itu akar, bukan biji kan? Walaupun biji. itu memberikan kekuatan ya. Maka dalam Safiyah itu adalah konteksnya adalah biji-bijian. Biji-bijian. Kalau yang pertanian biji-bijian itu, kalau buah itu hanya pada kurma sama anggur. Jadi rambutan tidak. Mafuan itu. Duku itu tidak. Safiyah loh ya, Safiyah. Tapi kalau Hanafiyah lain. Kalau Hanafiyah itu semua tumbuh-tumbuhan termasuk khodrowat, artinya sayur-mayur itu juga dikenai semua. Dalam Hanafiyah. Kecuali tanaman yang merusak produktivitas tanah, misalnya pohon bambu lah. Kalau tanah ditanami pohon bambu itu sudah rusak. Di bawahnya nggak bisa ditanami. Siapa yang nanam pohon bambu tidak dikenai zakat dalam Hanafiyah, tapi rumput juga tidak dikenai. Tapi kalau selainnya rumput, kemudian pohon bambu, kemudian hanya tertentu sedikit sekali yang tidak, karena yang tidak itu tadi tidak menambah atau malah merusak tanah itu tadi. Lainnya itu kena zakat semuanya, termasuk sayur-mayur, khudrawat. Enak sapi iya. Sapi. Tapi saya jadi penasaran gini, bagaimana kalau sekarang sudah mulai ini ya, sudah banyak beras yang itu kayak di Wonotirto itu. Nah, dulu waktu masih belum banyak beras gitu kan. Terus kemudian mereka makannya masih timbul itu. Berarti zakatnya mestinya juga harus beras mestinya ya. Atau yang lain lah, bukan beras tapi yang biji-bijian tadi ya. Walaupun makannya setiap hari timbul itu.
Kalau begini, kalau apa Betul, itu, balap kalau deh. makanan pokok, makanya dalam 3 madzhab itu ya, Syafi'i, Maliki sama Imam Ahmad bin Hambal, Ya. yang namanya zakat fitrah itu adalah golibu kutil balad, makanan pokok Ya. daerah setempat, makanan Iya. pokok, Makanan. tidak harus biji-bijian. Oh, Maka iya. ada darah akid, akid Oh, ada, iya. akid itu susu kental, istilahnya kalau sekarang ya Iya. keju lah. Iya, iya. Memang ada daerah kalau Ada. memang pokoknya itu, ya itu yang dikeluarkan. Ya. Ya, jadi meskipun tidak Jadi masuk kalau ketela ya biji-bijian, ketela. Ah. Mungkin di Maluku itu sagu. sagu ya, Sagu. betul, sagu itu. Jadi Makanan padi pokok kan? ya. Ya. Diolah Ditelpongkan, gitu, ditelpongkan, dibuat ditepungkan, tepung, ya. iya. Ya satu sok tetap Nanti satu satu sok. Satu sok itu ya. ketela mungkin tiwulnya. Iya, betul, tiwul. Tiwul, Ya. ya. Kalau jagung kan masuk kategori, bisa dikategorikan gandum gitu Nah, ya. kalau jagung termasuk kan biji-bijian tadi. Biji-bijian, ya. Masuk Sama dengan klasifikasi beras. zakat Ya. mal. Oke. Oke. Jadi kalau kan milih itu sebenarnya enak. Tiwul itu lebih mahal sekarang. Iya, sekarang lebih mahal dulu. Lebih mahal daripada beras. Ya, padahal saya kalau makan tiwul itu kayaknya nggak kenyang-kenyang gitu. Iya. Ya, baik itu tentang zakat apa namanya? Batasan zakat fitrah maupun zakat mal ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita harus melakukan zakat itu? Jadi pada saat kita zakat ya, memberikan itu kita harus mengucapkan apa dan sebagainya. Ini kira gimana ini untuk Sebenarnya penjelasannya? syaratnya zakat itu Ya. hanya 2. 1 niat, Oke. 2 diberikan sama mustahik. Ya. Yang ya itu sudah selesai. Ya. Jadi ketika orang sudah memenuhi syarat sebagai muzaki kan sudah selesai, syarat-syaratnya Ya. sudah misalnya sudah terpenuhi. Ya. Kita kan bicara syarat apa? Ini untuk keabsahannya zakat. Ya. Ya niat sama Sama diberikan sama mustahik. mustahil. Dua-duanya harus terpenuhi. Ya, ya. Nah, jadi cuma cuma 2 ya. Iya, niat Langsung mustahil Langsung sudah ada sama. mustahik. Ya. Cuma persoalannya begini. Iya. Ketika zakat berhenti di tengah jalan, tidak nyampe mustahik. Ya. Nah, ini Ini yang perlu banyak ambil. kasus itu. Iya, iya. Maka kalau tadi ada panitia, Ya. panitia yang non ambil ya, Ya. kemudian ada yang ambil. Ya. Itu statusnya kalau ambil itu wakilnya mustahik. Iya, iya. Jadi begitu seorang muzaki sudah menyerahkan zakatnya kepada amil, Ya. sudah selesai, Ya. dianggap sah, sudah Sudah sah. sah itu. Tapi kalau ada kesalahan, ya. itu urusannya si amil tadi Urusannya yang amil. bertanggung jawab. Ya. Tapi kalau panitia yang di musola, Ya, di ya. masjid, di lembaga-lembaga yang bukan amil, itu masih wakilnya muzaki. Kepanjangan tangannya muzaki. Ya. Nah, ini kemudian bedanya gimana nanti untuk Ketika begini, pengolahan? ketika Pengolahan. wakil ini salah, Hmm. berarti kan belum Tidak sah sah. Belum zakatnya. sah zakatnya. Karena tangannya wakil sama dengan tangannya mewakil yang Ya. memberikan mandat. Yang memberikan Kepercayaan mandat. kan Ya. ini, Ya, kepercayaan. betul. Hmm. Tanganmu ya tangan saya, soalnya Ya, ya. saya kadang percaya sama kamu, Ya. ini kan sama. Kalau Ya. dia salah, saya juga salah. Iya, iya. Jadi ketika wakilnya itu salah, berarti zakat saya belum sah bebas, masih punya tanggungan. Berarti satu misal saya membayar zakat ya melalui panitia di masjid atau musola gitu. Nah, maka zakat itu harus diserahkan kepada mustahik ya, sebelum sholat Idul Fitri gitu ya. yang Karena abdol, yang abdul ini. Tapi itu pun tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Nggak boleh. Kalau panitia, Ya. Maksudnya dirubah. artinya itu kan ya hanya suruhan itu. Iya, iya, Hanya iya. suruhan. Artinya bahwa panitia yang ada di masjid musola itu tidak boleh mengelola zakat Ya. lebih jauh gitu kan. Lebih jauh. Iya, paling pokoknya ada bungkusan ini zakat saya, Ya, langsung langsung diberikan itu. kepada mustahik begitu ya. Ya. Ini. Nih kalau amil itu sedikit punya kekuasaan ya, punya Punya. keleluasaan dalam mengelola. Jadi kalau ke zakat amil itu seandainya kita sudah memberikan ke amil, Ya, walaupun kalau amil itu belum sampai hari raya pertama Ya. itu sudah habis, Ya. itu diberikan besok, Ya. zakatnya tetap sah. Karena kan gitu. amil wakil dari mustahik. mustahik gitu ya. Ya. Cuma kesalahannya pada amil. Ketika Ya. amil itu mengolor waktu ini. Ya, ya. Jadi waktunya zakat 1, Ya. waktu Jawas. Mhm. Waktu Jawas itu
yang takjil zakat itu. Jadi begitu masuk Ramadan seperti hari ini kita belum sudah hari boleh, ya? raya, belum masuk Syawal, sudah takjil. Bisa mengeluarkan zakat. Kemudian waktu wajib itu kan waktu terbenamnya matahari akhir Ramadan, masuk malam Syawal itulah waktu wajib. Terus yang afdol diberikannya zakat fitrah itu memang sebelum sholat Id. Itu yang afdol, sebelum sholat Id. Setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari tanggal 1 itu waktu makro. Bukan berarti zakatnya berubah statusnya tidak jadi zakat. Ini pemahaman yang salah di masyarakat. Kan secara logika tidak bisa kita terima. Wong ini kewajiban hutang. Ketika sudah lepas waktunya kok malah berubah, itu malah makruh. Itu kan janggal. Terus waktu haram itu ketika pengakhirannya itu sampai malam 2 Syawal itu. Jadi malam 2 Syawal ya matahari terbenam 1 Syawal, malam 2 itulah. Mulai malam 2 itulah. Itu waktu yang ngolornya kepanjangan. Jadi waktu yang haram itu mengolornya ini. Kalau zakatnya tetap wajib dong zakat. Kalau zakat jadi haram ya tetap zakat tidak berubah menjadi sedekah. Maka hadis itu faman ada qabla shalah fa zakatun maqbulah. Wa man ada ba'da shalah fa shadaqah minas shadaqah. Jadi yang membayarkan sebelum sholat itu zakat maqbulah. Zakat yang diterima. Dan siapa yang membayarkan setelah sholat itu adalah sodakoh minas sodakoh. Artinya tetap zakat, bukan sodakoh minas sodakoh menjadi sodakoh biasa keluar dari zakat. Wong ayatnya innamas sodakotu, itu tafsirnya zakat itu. Mana zakat termasuk sodakoh. Cuma yang wajib. Pemahaman umum itu sodakot, jadi zakat dianggap zakatnya tidak dianggap sebagai zakat, tapi dianggap sebagai sodakoh biasa. Umumnya gitu. Ini beda status ini kalau dipahami dan kemudian dijalankan bisa repot ini ya. Ini kemudian dianggap tidak zakat nanti kan. Padahal kesalahannya bukan di pembayarannya tapi penundaannya. Ketika tidak ada udzur, tidak ada alasan syar'i yang membolehkan untuk menunda. Kalau memang ada alasan untuk menunda membayarkan hari kedua, tidak masalah. Misalnya kenapa tidak dibayarkan? Menunggu mustahik. Mustahiknya belum datang, masih luar kota, tidak masalah. Berarti satu misal begini, panitia atau amil lah gitu kan. Ini kemudian mencoba untuk mengurai, artinya mengurai begini. Pada saat malam Idul Fitri itu biasanya zakat dibagikan numpuk-numpuk. Nanti kalau numpuk-numpuk kasihan gitu kan. Ini. Maka apa? Ini sedikit dibagikan di akhir gitu kan, supaya apa ini tidak menunggu supaya nanti tidak mubazir. Itu kira-kira bagaimana itu? Menyalahgunakan. Itu termasuk kategori takhir. Rumah takhir itu ya haram mengakhirkan zakat ketika tidak ada udzur. Udzurnya diantaranya itu mustahiknya belum ada. Kecuali kalau memang mustahiknya belum ada boleh kan? Itu bukan udzur itu malasnya. Siap jadi panitia ya siap. Saya jadi panitia berarti siap menerima amanah kan kalau panitia wakil ini. Padahal kalau seperti itu nanti. Jadi itu sing muzakinya kalau amil itu sudah sah. Jadi nanti yang bermasalah diambil. Diambilnya. Itu nanti bermasalah. Sudah pekerjaan nggak selesai dan ini malah dapat masalah lagi gitu. Maka salah satu syaratnya amil itu, amil tafid lah, itu harus mengerti teori zakat. Jadi keberhati-hatian pihak yang SK ini dari MSN channel ini saya ingin sampaikan. Jadi untuk pihak yang SK memang harus berhati-hati meng-SK orang untuk dijadikan amil. Mengingat gini, jadi ada panitia katakanlah non amil gitu kan. Ini non amil karena hanya dibentuk tertentu saja. Kemudian supaya ini seperti amil kekuatannya itu bisa nggak kira-kira dari pemerintah tuh meng-SK-kan mungkin dari lembaga zakat dan NU atau apa itu kemudian memberikan SK kepada panitia-panitia yang ada di musola dan masjid itu.
bisa. Bisa itu ya? Iya, nanti dilihat dulu itu tadi. Dipilih orang-orang yang memang memenuhi kriteria. Nanti agar amannya di SK-kan, karena Lajisnu pun mempunyai diberi wewenang untuk mengangkat di bawahnya. Makanya kalau di PJN kabupaten itu ada istilahnya madrasah amil. Jadi prosedur orang diangkat jadi amil itu ada prosedurnya, ada beberapa yang harus dipenuhi. Di antaranya ya termasuk sekolah keamilan, ikut ujian dan dinyatakan lulus. Dan itu sudah jalan itu ya? Kalau di kabupaten sudah. Kalau di kota sama deh? Di kota ya agak-agak ini. Agak-agak. Jadi begini, kemarin itu di kota itu menjelang Ramadan itu roadshow tuh. Jadi ke masjid-masjid, musola-musola ya kita mengadakan madrasah amil. Karena apa? Banyak sekali itu masjid-masjid itu memang sifatnya panitia. Jadi sifatnya panitia itu khususnya zakat fitrah. Jadi ya diberi madrasah amil tapi tidak ada ujian. Ujian tuh untuk kota mungkin masih rintisan semuanya. Kalau kabupaten memang sudah bagus gitu. Sudah jalan baik gitu kan. Ini baik, ini yang terakhir ya. Hanya kita asik membincangkan tentang masalah zakat ini sampai waktunya cukup lama ini ternyata. Ternyata cukup lama ya. Yang terakhir ini zakat ini kan menjadi kewajiban bagi muzaki, baik sebagai baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian menjadi hak bagi mustahik. Ya. Nah ini dalam bahasa keren sekarang itu kan zakat itu sebagai pengaman sosial gitu kan. Ini. Nah, kira-kira supaya zakat itu bisa sebagai pengaman sosial yang sangat efektif, itu kira-kira bagaimana kita atau panitia atau amil harus mengelola zakat seperti itu? Ya, jadi zakat itu bisa menjadi jaringan pengaman sosial kaum muslimin. Sehingga zakat harus dikelola dengan baik. Kalau zakat kita setahun sekali, walaupun nilainya atau volumenya hanya segitu. Tapi kalau zakat mal coba, kalau kita itu zuru pertanian dikelola dengan baik, perdagangan, perniagaan kelola dengan baik. Kemudian kalau ada yang zakat profesi dikelola dengan baik, wah itu luar biasa. Berarti satu misal begini ya, zakat itu dikumpulkan. Kemudian zakat itu diberikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan produktif itu bisa dibenarkan gitu ya? Iya, misalnya begini, jadi kalau memang terkumpul dana zakat besar, zakat pertanian, zakat perdagangan dan yang lainnya ya. Jadi misalnya ada orang, dia punya skill, keterampilan, tapi tidak punya modal, ya kita kasih modalnya. Jadi Anda punya skill keterampilan untuk berdagang. Memang nggak punya modal. Ini Anda dapat jatah dari zakat. Saya berikan modalnya untuk beli. Kalau dia ahli jahit, ya kita punya mesin jahit. Kalau dia berdagang, dagang yang kira-kira hasilnya cukup untuk menutupi. Ini bukan main-main. Jadi kalau misalnya saya hobinya atau keterampilan saya adalah piara ternak misalnya. Ya kita sesuaikanlah dengan kondisi anggarannya zakat itu. Kalau kita mampu, ya bisa aja kita berikan, misalnya hobinya ternak kambing lah. Ya kita kalau memang dana ada ya bisa kambing jantan betina kelola dengan baik. Kan luar biasa kalau ini. Bisa mengangkat ekonomi masyarakat Islam atau umat Islam secara umum gitu ya. Asal amilnya jeli itu benar-benar. Asal amilnya amanah juga itu. Tapi ini yang paling akhir betul ya ini. Kira-kira menurut panjenengan seberapa banyak sih orang-orang yang sekarang sudah perhatian betul terhadap zakat mal? Kalau zakat fitrah kan sudah jelas dan perhatian ya. Yang zakat mal itu kira-kira sekarang perhatian orang-orang Islam seperti apa ya? Kebanyakan zakat mal itu belum ada kepercayaan daripada muzaki kepada lembaga-lembaga itu. Jadi sering-seringnya dikelola sendiri begitu ya? Masih konsumtif. Masih konsumtif. Jadi hari raya, menjelang hari raya dikeluarkan 300.000 cacat jiwa seperti itu. Jadi
Dan itu langsung kepada mustahik gitu ya. Langsung mustahik. Tidak banyak atau belum banyak yang memanfaatkan lembaga zakat gitu ya. Terus akhirnya seperti angpau. Iya, Memang oleh zakatnya dari Pak ini. Iya. Jadi ini adanya Lajisno, adanya lembaga-lembaga itu untuk menjaring daripada muzaki itu supaya punya kepercayaan sehingga punya program-program yang bermacam-macam itu. Jadi ada untuk modal, entah bencana alam atau apa itu. Iya, baik. Kalau saya nambahin begini. Jadi mungkin memang persoalannya dari masyarakat sendiri itu untuk kesadaran berzakat mungkin memang perlu disosialisasi, didorong terus gitu ya. Entah mereka belum mengerti, entah karena yang lain, dan yang kedua kalau mungkin ada ketidakpercayaan ya mungkin lah. Dan sekarang kita di NU itu sudah punya NU Care Lajisnu. Jadi warga NU dari MSN channel ini silahkan kalau berzakat lewat NU Care Lajisnu. Ya, supaya NU Care itu bisa mengelola zakat dengan baik sehingga zakat itu bisa lebih bermanfaat begitu ya. Karena kan zakat kan tetap terikat dengan peraturan syar'i. Ya, betul ini. Jadi zakat itu walaupun bisa dikelola dengan macam-macam, tetapi tetap terikat oleh aturan-aturan syar'i begitu. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yai Haji Muhammad Yusuf dan juga Pak Yai Agus Muhtasin ya dari PCNU Kota Blitar dan juga PCNU Kabupaten Blitar. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini ya santai tapi insya Allah mengena ya. Insya Allah memberikan satu penjelasan, memberikan pencerahan kepada pemirsa MSN Channel. Baik, saya kira demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan kedua narasumber yang sangat spesial pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi tentang zakat pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa sekalian. Dari saya, kami sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.